Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallim, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Allah ya Rabbana bi rahmatikal wasi'ati ummana wa qina syarra ma hammana wa ghammana wa alal imanil kamil wal kitabi was sunnati tawaffana wa anta radin anna. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pertama-tama mari kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini, di tempat yang penuh dengan barokah ini, Allah senantiasa melimpahkan, mencurahkan kepada kita semua cucuran nikmat, rahmat, hidayah dan inayahnya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua hamba yang istiqomah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tak lupa pula salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Habibun al-Mustafa, imamuna, uswatuna wa qudwatuna, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi. Kepada para keluarganya, para sahabatnya, kepada para pengikutnya, dan kepada kita semua, mudah-mudahan kita nanti mendapatkan syafaatul uzma yaumal qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, kita masih melanjutkan daripada pembahasan minggu yang lalu tentang keindahan wajah, fisik dan juga keindahan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ada seorang pujangga pada zaman Nabi, ada pujangga terkenal namanya Hasan bin Thabit. Namanya Hasan bin Thabit. Ini pujangga yang terkenal pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Beliau bikin puisi yang indah tentang sebagian daripada keindahan wajah dan juga akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kata beliau dalam puisinya, dalam syairnya, wa ahsan minka lam taro qattu aini wa ajmal minka lam talidin nisa khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha. Wa ahsan minka lam taro qattu aini. Mata ini, kedua mata ini tidak pernah memandang manusia setampan dirimu ya Rasulullah. Kedua mata ini tidak pernah memandang wajah seindah wajah Rasulullah. Wa ajmal minka lam talidin nisa. Dan tidak ada satupun wanita di dunia ini yang melahirkan anak yang akhlaknya melebihi akhlak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di selama hidupnya ini tidak ada satupun manusia yang wajahnya, ketampanannya itu melebihi tampan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada pun wanita di dunia ini yang pernah melahirkan anak yang akhlaknya, budi pekertinya itu melebihi daripada keindahan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Rasulullah tercipta sedikit pun tidak memiliki celah, tidak memiliki aib, tidak memiliki kekurangan. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha. Seakan-akan Rasulullah tercipta sesuai dengan kemauannya. Rasulullah tercipta sesuai dengan keinginannya. Tidak ada satupun cacat, tidak ada satupun kekurangan yang ada pada diri Rasulullah. Bahkan ada seorang sahabat yang bernama Abu Bakar Siddiq. Kata beliau, ketika aku mandang wajah Rasulullah,
memandang dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Aku ulangi lagi, aku ulangi lagi. Aku tidak pernah bosan memandang wajah Rasulullah. Sedikit pun tidak ada rasa bosan untuk memandang wajah Rasulullah. Semakin aku memandang wajah Rasul, semakin aku melihat keindahan wajah Rasul, maka akan tumbuh rasa cinta dan sayang di dalam hati ini. Tidak ada bosan, tidak ada rasa jenuh untuk memandang keindahan wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin dipandang, semakin dilihat, semakin diperhatikan, maka akan semakin tambah rasa cinta Abu Bakar kepada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Imam Ali, ma ra'aitu mislahu qablahu wala ba'dahu. Aku tidak pernah memandang manusia, tidak pernah diriku melihat manusia seperti Rasulullah sebelumnya ataupun sesudahnya. Bahkan ada kata Imam Ali juga, man ra'ahu badihatan habah wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah. Siapa yang sekilas saja memandang wajah Rasul, maka ia akan terpesona dengan keindahan akhlaknya, akan ada rasa segan terhadap diri Rasulullah. Dan siapa yang berhubungan lama, duduk lama dengan Rasulullah, maka dia akan semakin tambah cinta kepada Rasul. Ketika dipandang sekilas, dia akan terpesona dengan keindahan akhlaknya. Kalau dia duduk lama-lama dengan Nabi, maka ia akan semakin bertambah cinta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah manusia yang wajahnya nggak pernah bosenin. Semakin kita pandang, semakin kita lihat, itu semakin menambahkan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Kita tidak pernah mandang wajah Rasul. Sahabat Nabi sepanjang masa, setiap waktu bisa melihat, menyaksikan daripada keindahan wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Shallu ala Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Manusia yang memiliki keindahan yang sangat luar biasa. Ada sebuah bait, kana Ja'far yamshi fil Madinah faqala nazartu ila Rasulillah summa nazartu ilal qamar. Wallahi 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 inna wajha Rasulillah ahla minal qamar. Ada sebuah kisah, Ja'far bin Abi Thalib yamshi fil Madinah. Beliau sedang berjalan di kaki di dalam kota Madinah. Nah, ketika Ja'far bin Abi Thalib sedang berjalan kaki di dalam kota Madinah, faqala, beliau berkata, nazartu ila Rasulillah, aku memandang wajah Rasulullah. Setelah aku memandang wajah Rasul, nazartu ilal qamar, kemudian aku melihat rembulan. Setelah memandang wajah Rasul, aku kemudian melihat bulan purnama yang sangat indah. Apa kata beliau? Setelah memandang wajah Rasul dan memandang indahnya bulan, kata Ja'far bin Abi Thalib, wallahi wallahi wallahi, demi Allah, demi Allah, demi Allah, inna wajha Rasulillah ahla minal qamar, bahwasanya wajah Rasulullah itu lebih indah daripada pancaran sinar rembulan. Bulan sangat indah kita pandang, bulan purnama indah bercahaya, tapi ketika memandang wajah Rasul, pancaran wajah Rasulullah itu cahayanya lebih indah daripada pancaran sinar bulan. Subhanallah. Bahkan Abu Jahal ini dikisahkan, kalau Nabi Muhammad berjalan di depan dirinya, Abu Jahal ini nggak bisa memandangnya. Abu Jahal kalau ada Nabi Muhammad lewat di depan dirinya, Abu Jahal kagak mau melihat. Kata sahabat Abu Jahal, Abu Jahal, kenapa setiap kamu melihat, setiap Nabi Muhammad lewat di depan dirimu, kamu tidak mau melihat dirinya? Apa jawaban Abu Jahal? Saya tidak mau melihat wajah Rasulullah, takut saya jatuh cinta kepada Rasul, takut tidak ada rasa benci ini kepada Rasul. Abu Jahal
paman Nabi yang sangat benci dengan Rasul, sekalipun dia tidak mau mandang wajah Rasul. Kenapa? Kalau seandainya dia mandang wajah Rasulullah, maka seketika itu pula ia akan cinta sayang kepada Rasul, dan ia tidak mau. Kenapa? Karena Abu Jahal itu ada paman Nabi yang sangat benci kepada Rasul. Seandainya sekilas dia mandang wajah Rasul, maka seketika itu pula rasa bencinya akan hilang. Kenapa? Karena keindahan wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang sangat kita cintai adalah Rasulullah. Suatu malam, dalam sebuah kitab dijelaskan, suatu saat malam jam 3 Aisyah sedang menjahit pakaian. Ketika asik menjahit, itu benangnya, jarumnya jatuh. Ketika jarumnya jatuh, seketika lampunya padam. Sayyidah Aisyah lagi jahit pakaian, jarumnya jatuh, lampunya padam. Seketika tempat itu menjadi gelap. Kenapa? Tidak ada cahaya sedikit pun. Aisyah mencari jarum yang jatuh, nggak ketemu, susah, kecil, nggak kelihatan. Nah, ketika lagi bingung mencari jarum yang jatuh, dakhala alaihan Nabi, Rasulullah masuk ke dalam rumah tersebut. Ketika Rasulullah masuk ke dalam rumah, fa'adha al-baita bidau'ihi, rumah yang awalnya gelap seketika menjadi terang benderang. Kenapa? Karena pantulan wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Rasul masuk, rumah yang awalnya gelap, sedikit pun tidak ada cahaya, Rasul masuk, wajahnya memancarkan cahaya, dan tempat yang gelap seketika menjadi terang benderang. Subhanallah. Aisyah kaget. Kata Aisyah, ma adwa wajhaka ya Rasulullah. Ya Rasulullah, alangkah indahnya cahaya wajahmu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wail liman la yaroni yaumal qiyamah. Celaka bagi manusia yang tidak pernah memandang wajah mulia ini pada hari kiamat. Celaka manusia yang tidak bisa memandang wajah indah ini pada hari kiamat. Kata Aisyah, siapakah manusia celaka yang tidak bisa memandang wajah muliamu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, orang yang celaka, orang yang binasa, yang tidak bisa mandang wajah ini adalah al-bakhil, orang yang pelit. Kata Aisyah, man bakhil ya Rasulullah? Siapakah yang dimaksud orang bakhil di sini? Kata Rasul, al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang bakhil di sini adalah ketika namaku disebut tapi ia tidak mau membalasnya dengan sholawat, maka dia termasuk golongan celaka yang tidak akan pernah memandang wajah mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Naudzubillah min, kita udah di dunia nggak pernah ketemu Rasul, nggak pernah mimpin Rasul, di akhirat kita nggak pernah mandang wajah Rasulullah. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kata ulama yang bernama Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, bahwa keindahan Rasulullah yang Allah perlihatkan kepada sahabat-sahabatnya, yang diperlihatkan Allah di hadapan sahabat-sahabatnya itu hanya satu daripada 10 keindahan. Jadi yang selama ini lihat oleh sahabat-sahabat Nabi, wajahnya bercahaya, wajahnya memantulkan cahaya sangat indah, itu hanya satu daripada 10 keindahan. Masih ada 9 keindahan yang belum Allah tampakkan di dunia ini, yang dipandang sama Abu Bakar Siddiq, yang dipandang sama sahabat-sahabat lain, itu hanya satu daripada 10 keindahan. Masih ada 9 keindahan yang Allah simpan, yang Allah sembunyikan, yang Allah belum buka untuk umat manusia. Kata beliau, kata Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, seandainya 9 keindahan tersebut diperlihatkan, maka hati manusia itu akan copot.
Mata manusia itu akan buta. Kenapa? Karena pancaran cahaya yang sangat luar biasa, dan mata itu tidak akan pernah mampu memandang keindahan wajah sesungguhnya Rasulullah SAW. Jadi selama ini dia sahabat itu baru satu, masih ada 9 keindahan yang Allah sembunyikan daripada umat manusia, daripada sahabat-sahabatnya. Masih ada 9 kemuliaan yang Allah sembunyikan, yang mana 9 keindahan itu nanti akan Allah perlihatkan di akhirat kelak di dalam surga nanti. Amin ya Allah ya Rabbal. Kita yang satu belum melihat, mudah-mudahan yang 9-nya, yang ke-10-nya bisa kita lihat nanti di dalam surganya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi Rasulullah itu akhlaknya, wajahnya sangat luar biasa. Keindahan wajahnya bagaikan rembulan, bahkan lebih indah daripada cahaya rembulan. Kata Abu Hurairah, ra'aitu wajha Rasulillah ka'anna syamsa tajri bi wajhihi. Ketika aku mandang wajah Rasulullah, ka'anna syamsa tajri bi wajhihi, seakan-akan ada matahari yang berjalan di wajah beliau. Ini kata Abu Hurairah. Ketika aku mandang wajah Rasul, seakan-akan ada syams, ada matahari yang berjalan di wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka indah wajahnya itu nggak bisa dilukiskan, tidak bisa dibayangkan, tidak bisa digambarkan dengan apapun juga. Rasul itu memiliki namanya haibah jalaliyah. Ada namanya haibah jalaliyah, ada namanya dau'un nuraniyah. Haibah jalaliyah itu artinya apa? Kehormatan, kemuliaan yang sangat luar biasa. Dau'un nuraniyah, cahaya nurani. Jadi beliau ini memiliki haibah jalaliyah, memiliki wibawa kemuliaan, memiliki cahaya nurani yang tidak dimiliki satupun manusia yang ada di alam semesta ini. Jadi beliau itu memiliki keistimewaan sangat luar biasa yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi lain. Bahkan kepada Nabi Yusuf sekalipun ini tidak diberikan kepadanya, hanya khusus diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Haibah itu artinya wibawa, wibawa kemuliaan. Kalau dau'un nuraniyah, cahaya nurani. Jadi kemuliaan ini, cahaya ini hanya Allah khususkan, hanya Allah berikan hanya untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim baik alaihi. Jadi Rasul itu punya wajah yang sangat luar biasa, wajahnya lebih indah daripada cahaya rembulan. Kemudian bagaimana akhlaknya Nabi? Ada seseorang yang bertanya kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Ada Arab gunung, Arab Baduy datang bertanya kepada Imam Ali bin Abi Thalib, wahai Imam Ali, coba gambarkanlah kepadaku bagaimana akhlak Muhammad. Coba gambarkanlah kepadaku akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana jawaban Imam Ali mendapatkan pertanyaan tersebut? Imam Ali balik bertanya kepada Arab Baduy tersebut. Sebelum aku jawab, aku mau nanya dulu nih. Coba engkau jawab pertanyaanku. Coba ceritakan bagaimana keindahan dunia dengan segala isinya. Coba engkau jawab, bagaimana keindahan dunia ini dengan segala isinya? Kata Arab Baduy, bagaimana mungkin aku bisa menceritakan dunia dengan segala isinya? Segala kemewahan, keindahan, kenikmatan dunia sangat luar biasa. Aku tidak mungkin bisa menceritakan dan menggambarkannya kepadamu. Kata Imam Ali, dunia yang kecil saja, dunia yang dianggap Allah itu hina, engkau enggak bisa menggambarkannya. Kata Allah, wa ma mataul hayati dunya illa qalil. Tidaklah kenikmatan dunia itu hanyalah sedikit. Dunia yang sedikit saja engkau tidak mampu untuk menggambarkannya. Bagaimana untuk aku gambarkan akhlaknya Rasul yang Allah saja langsung memujinya di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kata Allah di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh ya Muhammad, engkau memiliki akhlak mulia yang sangat luar biasa. Akhlakmu sangat agung, akhlakmu sangat mulia.
Kalau dunia yang kecil aja engkau tidak mampu untuk menggambarkannya, bagaimana mungkin aku bisa untuk menggambarkan akhlak Rasul yang Allah saja memujinya sebagai akhlak yang sangat luar biasa. Dunia yang kecil aja engkau nggak mampu melukiskannya, bagaimana mungkin aku bisa melukiskan keindahan daripada akhlaknya Rasulullah SAW. Rasulullah punya akhlak yang sangat luar biasa. Rasulullah diutus ke dunia untuk apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ke dunia ini tak lain dan tak bukan hanyalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi Rasulullah diutus ke dunia ini hanya untuk satu, apa? Untuk menyempurnakan akhlak manusia di atas muka bumi ini. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada sama manusia, akhlak kepada sesama makhluk selain manusia. Itu adalah tugas Rasulullah untuk memberikan contoh, menyempurnakan akhlak kepada umat manusia yang ada di alam dunia ini. Apa contoh akhlak mulia Rasulullah? Rasulullah punya sifat namanya sifat tawadhu, sifat rendah hati, tidak sombong. Ada sebuah kisah, Allah pernah bertanya kepada Nabi Ibrahim. Ibrahim julukannya adalah Khalilullah, kekasih Allah. Allah pernah bertanya kepada Nabi Musa. Nabi Musa julukannya adalah Kalimullah, Nabi yang pernah bicara langsung dengan Allah. Allah pernah memanggil Nabi Isa. Isa julukannya adalah Ruhullah, ruhnya Allah. Suatu saat Allah memanggil Nabi Ibrahim. Allah bertanya bukan Allah tidak tahu. Allah maha tahu. Allah sedang memberitahu kepada manusia yang tidak tahu atau kepada manusia yang tidak mau tahu. Apa kata Allah kepada Nabi Ibrahim? Ya Ibrahim, man anta? Wahai Ibrahim, siapa kamu? Kata Allah kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, man anta? Jawab beliau, ana Khalilullah, aku adalah kekasihmu ya Allah. Ini kata Ibrahim. Kemudian Allah bertanya kepada Nabi Musa, ya Musa, man anta? Wahai Musa, siapa kamu? Nabi Musa menjawab, ana Kalimullah, aku adalah Kalimullah, manusia yang bisa bicara langsung dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Kemudian Allah bertanya kepada Nabi Isa, ya Isa, man anta? Isa, kamu ini siapa? Apa jawaban Nabi Isa? Ana ruhullah, aku adalah ruhnya Allah. Nah, ketika Allah bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, man anta? Apa jawaban Rasul ketika ditanya? Rasul tidak menjawab ana Khalilullah, ana Kalimullah, ana Habibullah. Rasul tidak menyebutkan semua kemuliaannya itu. Rasul tidak menjawab ana Rasulullah, tidak. Ana Kalimullah, tidak. Ana Safwatullah, ana Habibullah, tidak. Rasul tidak menyebutkan semua titel kemuliaannya. Apa jawaban Rasul ketika ditanya sama Allah? Jawabannya simpel. Ya Rasul, man anta? Ya Muhammad, man anta? Rasul menjawab, anal yatim, aku hanyalah seorang anak yatim. Pada semua predikat kemuliaan, Muhammad adalah Rasulullah, Muhammad adalah Habibullah, Muhammad adalah Kalimullah, Muhammad adalah Safwatullah, Muhammad adalah Najiyullah, Ruhullah. Semua titel kemuliaan ada pada diri Rasulullah. Semua predikat kemuliaan ada pada diri Rasulullah. Tapi ketika ditanya, Rasul tidak menjawab semua kemuliaannya itu. Rasul hanya menjawab, anal yatim, aku hanyalah seorang anak yatim. Itu menunjukkan beliau adalah pribadi yang sangat tawadhu, manusia yang sangat rendah hati, tidak menonjolkan sisi kemuliaan yang ada pada dirinya. Maka karena kemuliaannya itu, karena ketawadunya itu, beliau mendapat julukan Al-Mustafa, Nabi pilihan. Dari 124.000 nabi, ada 124.000 nabi yang Allah utus ke dunia ini. Ada 315 rasul. Nabi ada 124.000 nabi.
Rasul ada 315 Rasul. Ada 5 ulul azmi. Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh. Dari semua nabi, hanya Nabi Muhammad yang Allah angkat menjadi Al-Mustafa, nabi pilihan, khatamun nabiyyin, asyraful anbiya wal mursalin, nabi yang paling mulia daripada nabi-nabi yang lainnya. Kenapa? Karena akhlaknya yang sangat mulia. Tawadhu, sangat tawadhu. Karena Rasulullah syadidul haya wa tawadhu. Rasulullah manusia yang sangat pemalu dan sangat tawadhu. Yuhibbul fuqara, cinta kepada fakir miskin, wa yajlis ma'ahum, dan juga duduk bersama fakir miskin. Rasulullah enggak malu duduk dengan fakir miskin. Rasulullah enggak malu duduk dengan anak kecil. Suatu saat Rasulullah lagi duduk, di sampingnya ada anak kecil. Bagaimana akhlak Rasul kepada anak kecil ini? Rasul lagi duduk, sampingnya ada anak kecil. Rasulullah mau mengambil teko, di sampingnya ada anak kecil. Apa kata Rasul kepada anak kecil itu? Wahai anak kecil, mohon maaf, saya mau ngambil itu teko. Tuh. Sama anak kecil ada adabnya. Wahai anak kecil, mohon maaf, saya mau ngambil itu teko. Apa jawaban anak kecil? Silakan ya Rasulullah. Sama anak kecil, Rasulullah juga punya adab. Jadi orang itu meskipun dia kecil, tetap dia itu adalah manusia. Kita menghargai keberadaannya. Sama anak kecil, Rasulullah sangat sayang. Rasul sayang sama cucunya namanya Hasan dan Husain. Setiap waktu Rasulullah selalu mencium dan memeluk cucunya itu. Suatu saat Rasulullah lagi mencium cucunya Hasan Husain, ada Arab Badui. Dia kaget. Kamu begitu sayang sama cucumu? Kata si Arab Badui itu, aku punya 10 anak. Dari 10 anak itu tidak ada satupun anakku yang pernah aku cium. Rasulullah sama cucunya sayang, cinta, dipeluk, dicium. Kata Arab Badui ini, aku punya 10 anak, tidak ada satupun anakku yang pernah aku cium. Apa kata Rasul? Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang yang penyayang pasti akan disayang sama zat yang maha penyayang. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang di bumi, maka yang di langit Allah dan malaikat-malaikatnya akan sayang kepadamu. Kalau kita sayang kepada makhluk, kita sayang sama manusia, maka Allah, malaikat-malaikatnya yang di langit dan di bumi, semuanya pasti akan sayang kepada kita. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak sayang tidak akan pernah disayang. La yadkhulul jannata illa rahim. Tidak akan masuk ke dalam surganya Allah kecuali manusia yang di dalam hatinya ada rasa sayang kepada sama manusia atau makhluk. Maka kita sebagai umat Rasulullah mesti mencontoh, meneladani daripada akhlak Nabi Muhammad. Kalau bukan Nabi Muhammad, siapa lagi yang bisa kita contoh? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pada diri Rasul itu ada teladan yang sangat baik bagi siapa? Liman kana yarjullah, bagi manusia yang mengharapkan Allah dan juga mengharapkan yaumal qiyamah, berjumpa dengan hari kiamat. Kalau kita cinta, beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, maka Rasulullah kita jadikan teladan, contoh panutan dalam kehidupan kita. Segala apapun yang datang dari beliau itu adalah contoh buat umat manusia. Rasul penyayang, maka kita sebagai umatnya jadi umat yang penyayang. Jangan cepat benci, jangan mudah emosi. Ada sebuah hadis, ada laki-laki datang dari depan, nanya, ya Rasul, agama itu apa? Jawaban Nabi apa? Agama itu adalah akhlak. Ada yang bertanya, ya Rasul, agama itu apa? Agama itu adalah akhlak. Kemudian datang lagi dari sebelah kanannya, ya Rasul, agama itu apa? Agama itu adalah akhlak. Kemudian datang dari kiri lagi, ya Rasul, apa itu agama? Agama itu adalah akhlak.
Maka agama adalah akhlak, akhlak adalah agama. Agama dan akhlak satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Kemudian datang dari belakang, ya Rasul, apa itu agama? Agama itu adalah akhlak. Allah taghdab, jangan cepat marah, jangan cepat emosi. Maka kita cinta Rasul, kita contoh Rasulullah, manusia yang tidak mudah emosi, jangan cepat-cepat marah. Kalau kita mengaku umat Rasulullah, maka salah satu akhlak yang kita contoh adalah jangan cepat emosi. Kemudian menjadi hamba yang penyayang kepada siapapun, kita mesti sayang kepada manusia, kepada binatang, kepada apapun, mesti ada rasa sayang di dalam hati kita. Mungkin ini saja bisa disampaikan.